Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesson Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 5 fakta kenapa CPNS tahun 2022 itu tidak dibuka. Ya, tapi teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video baru yang bermanfaat yang lainnya. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Oke, ini dia 5 fakta CPNS tahun 2022 tidak dibuka yang perlu teman-teman ketahui. Ya, yang pertama adalah pemerintah fokus untuk melakukan rekrutmen P3K. Oke, seperti kita tahu teman-teman bahwa tahun ini faktanya itu hanya akan diadakan P3K saja. Ya, CPNS tahun 2022 itu tidak akan diadakan. Nah, jadi pemerintah itu hanya membuka pendaftaran CASN itu untuk merekrut pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, Pak Cahyo itu juga menjelaskan dalam rekrut P3K, pemerintah itu juga berkaca dari kebijakan yang diimplementasikan oleh beberapa negara maju seperti itu. Nah, kemudian keputusan rekrutmen P3K ini pada tahun ini telah tertuang dalam surat Menteri Pan-RB nomor B/M.SM.01.00/2021 ya tertanggal 27 Juli 2021 perihal pengadaan ASN tahun 2022. Oke, ini di video sebelumnya sudah saya sampaikan ya teman-teman. Coba kita lihat kembali, kita klik ya. Nah, jadi ini teman-teman ya, ini adalah surat dari Menteri Pan-RB ya. Jadi di paragraf yang ketiga itu dikatakan ya, memperhatikan hal tersebut di atas, pengadaan ASN 2022 dilakukan hanya untuk P3K. Jadi teman-teman jangan bertanya lagi ya, CPNS 2022 kenapa tidak diadakan? Ini diadakan atau tidak? Jawabannya adalah tidak, hanya P3K saja. Oke, nah untuk pertanyaan kenapa tidak diadakan, nah inilah dia 5 faktanya yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, itu yang pertama ya teman-teman. Jadi pemerintah fokus melakukan rekrutmen P3K. Kemudian yang kedua, pemerintah ingin menyederhanakan birokrasi. Nah, selain kebijakan untuk pelaksanaan seleksi ASN tahun 2022, ternyata pemerintah juga tengah menyusun kajian sebagai dasar regulasi untuk mengatur kinerja mengenai jabatan yang dapat diisi oleh PNS maupun oleh P3K. Nah, di sini nanti akan terdapat beberapa perubahan yang perlu disesuaikan kembali oleh tiap instansi pemerintah ya teman-teman ya. Nah, perubahan itu ya menurut Pak Cahyo itu meliputi analisis jabatan atau ANJAP dan analisis beban kerja atau ABK seperti itu. Nah, Pak Cahyo itu mengatakan ya, perlu dilakukan perhitungan kembali mengenai ANJAP dan ABK secara menyeluruh oleh tiap instansi pemerintah sebagai dasar perhitungan untuk formasi kebutuhan CASN, utamanya menghadapi seleksi CASN 2022 ini. Oke, itu ya teman-teman. Fakta yang kedua adalah pemerintah ingin menyederhanakan birokrasi. Oke, lanjut kita masuk ke fakta yang ketiga. Fakta yang ketiga yaitu tentang transformasi digital. Oke, apa itu transformasi digital? Nah, perubahan lainnya adalah dengan diberlakukannya transformasi digital yang sedang berlangsung menuju implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar SPBE, ya, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Nah, itu diperlukan adanya kajian mengenai dampak terhadap kebutuhan ASN di berbagai lini di semua instansi pemerintah. Nah, seperti kita tahu teman-teman bahwa saat ini dari sekitar 4 juta ASN, lebih dari sepertiganya menempati jabatan pelaksana. Nah, dengan adanya transformasi digital, maka diperkirakan kebutuhan akan jabatan pelaksana itu akan berkurang sekitar 30-40% seperti itu. Nah, untuk itu perlu dilakukan strategi alih tugas. Istilahnya
yang dikatakan itu adalah upskilling dan reskilling. Jadi agar jabatan pelaksana itu yang masih ada itu dapat melaksanakan pekerjaannya ke depannya. Nah, jadi teman-teman, CPNS 2022 itu tidak dibuka agar pemerintah tidak kelebihan tenaga kerja yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Ya, kalau kita tahu kan biasanya kalau ada yang pensiun itu pasti diisi lagi, pasti akan dibuka lagi formasinya, kan seperti itu. Padahal mulai dari tahun 2022 ini itu rencananya tidak seperti itu. Jadi melihat kebutuhan yang kira-kira nanti sangat dibutuhkan, nah itu baru nanti akan dibuka formasinya seperti itu. Oke, mungkin nanti ada formasi yang berkurang juga ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita lanjutkan sekarang yang keempat, faktanya itu adalah keterbatasan waktu. Ya, jadi Pak Cahyo juga menyebutkan pertimbangan lain untuk tidak membuka CPNS tahun 2022 ini itu adalah mengenai keterbatasan waktu, teman-teman. Nah, disebutkan bahwa rangkaian pelaksanaan seleksi CPNS itu relatif membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan P3K. Sehingga dikhawatirkan tidak akan selesai tepat waktu jika membuka formasi CPNS pada tahun ini. Ya, kita tahu sendiri ya teman-teman ya, CPNS itu kan ada seleksi SKD, kemudian kalau sudah lolos nanti dijadwalkan lagi untuk SKB seperti itu ya. Kalau P3K tidak teman-teman, kalau P3K hanya sekali tes, kalau sudah lolos langsung di ranking, keterima ya sudah, berarti langsung menjadi ASN ya dengan perjanjian kerja atau P3K seperti itu. Nah, selain itu ya, kita tahu juga teman-teman bahwa pelaksanaan seleksi CASN tahun kemarin 2021 itu belum sepenuhnya selesai teman-teman. Ya, seperti P3K kemarin ya. Itu P3K guru itu kan rencananya ada 3 tahap, tapi baru selesai 2 tahap ya. Tahap 3 itu rencananya kemarin bulan November atau Desember tahun kemarin, tapi ini sudah mau bulan Maret itu belum terlaksana juga teman-teman. Ya, jadi molornya minta ampun ya teman-teman ya. Ya, jadi itu adalah salah satu faktanya kenapa CPNS 2022 tidak dibuka, yaitu karena keterbatasan waktu. Oke, kemudian yang terakhir teman-teman, fakta yang terakhir adalah evaluasi seleksi CASN. Nah, Pak Cahyo dalam berbagai kesempatan telah menyebutkan bahwa sambil menyiapkan seleksi 2022 dan menunggu seleksi 2021 itu selesai secara menyeluruh, pemerintah akan melakukan evaluasi CASN dan pembenahan model rekrutmen yang selama ini telah dijalankan secara menyeluruh ya teman-teman. Nah, salah satu hal yang menjadi kekhawatiran pemerintah itu adalah rekrutmen tenaga honorer yang tidak berkesudahan oleh instansi pemerintah daerah. Nah, padahal di sini ada peraturan pemerintah teman-teman. Pasal 8 PP nomor 48 tahun 2005 itu tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Nah, hal ini juga tertuang dalam pasal 96 PP nomor 49 2018 tentang manajemen P3K. Nah, nanti silakan teman-teman bisa baca-baca sendiri kalau punya waktu luang. Nah, jadi di sini teman-teman, pemerintah itu memberikan kesempatan hingga tahun 2023 untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang diatur melalui PP, teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Apabila ada saran kritik silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kemudian teman-teman, di sini masih ada kesempatan untuk tahun 2023 itu rencananya masih akan dibuka kembali CPNS ya. Dan tahun ini hanya P3K. Oleh karena itu teman-teman, silahkan teman-teman kalau misalkan masih ingin kita belajar CPNS lagi, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Atau kita belajar P3K, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.